Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kita sampai pada bab yang terakhir untuk semester ganjil, yaitu listrik dinamis. Kali ini kita akan belajar mengenai arus listrik. Kalau kalian menyalakan lampu, tentu dengan menekan saklar, maka lampu akan menyala. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena di dalam aliran lampu ada arus listrik yang masuk. Arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Ini berlawanan dengan arah elektron. Kalian sudah belajar sebelumnya mengenai arah pada elektron, karena arus pada elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi berlawanan arah dengan arah aliran pada arus listrik. Karena arus listrik mempunyai arah, maka merupakan besaran vektor. Sedangkan kuat arus ini tidak mempunyai arah, sehingga termasuk dalam besaran skalar. Berdasarkan arah alirannya, nanti arus listrik dibedakan menjadi arus searah dan arus bolak-balik. Pada rangkaian tertutup, kalian bisa perhatikan pada gambar lampu tampak menyala. Sedangkan pada rangkaian yang terbuka di sebelah kiri, ini lampu padam. Maka bisa disimpulkan, arus listrik dapat mengalir apabila berada dalam satu rangkaian tertutup dan memiliki beda potensial. Selanjutnya adalah kuat arus listrik. Ini merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik dalam suatu penghantar. Bisa dituliskan dalam rumus I sama dengan Q dibagi T. I adalah kuat arus dengan satuan ampere, Q adalah muatan dengan satuan kolom, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Sehingga 1 ampere bisa didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Sehingga 1 ampere sama dengan 1 kolom per sekon. Contoh soal, kuat arus sebesar 0,2 ampere mengalir pada sebuah penghantar. Berapa banyak muatan yang mengalir selama 3,5 jam? Maka diketahui I adalah 0,2 ampere, T adalah 3,5 jam, maka harus dirubah menjadi detik. Sehingga 3,5 kali 3.600, maka sama dengan 12.600 detik. Ditanya Q. Maka Q sama dengan I kali T. I adalah 0,2, T 12.600, maka Q sebesar 2.520 kolom. Sehingga muatan yang mengalir selama 3,5 jam sebanyak 2.520 kolom. Kuat arus diukur dengan ammeter atau ampermeter. Pemasangan ammeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri atau tidak bercabang. Untuk cara membaca ammeter, jadi
nilai yang bisa kita lihat atau nanti benda yang akan diukur kuat arusnya, ini dengan cara melihat pada ammeter, angka yang ditunjuk jarum dibagi dengan skala maksimum. Skala maksimum ini ada 2, atas dan bawah, di mana yang atas sebesar 50, yang bawah 100. Jadi kalau membaca yang ditunjuk oleh jarum memakai skala bawah, maka skala maksimumnya juga yang bawah. Kemudian dikalikan dengan batas ukur. Misalnya contoh, kalian bisa perhatikan gambar. Jarum menunjuk angka 40 pada skala bawah, sehingga skala maksimumnya adalah 100. Kemudian kita pakai batas ukur 1 ampere. Maka kuat arus yang bisa dihitung 40 dibagi 100 kali 1 sama dengan 0,4 ampere. Jadi ini cara membaca ampere meter. Selanjutnya adalah pengukuran beda potensial. Tegangan atau beda potensial ini diukur dengan voltmeter. Pemasangan voltmeter ini disusun secara bercabang atau paralel. Kalau pada ammeter tadi disusun secara seri. Kemudian cara membaca voltmeter, misalnya pada gambar jarum menunjukkan angka 50 pada skala bawah sehingga batas maksimumnya 100 dengan batas ukur 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus angka yang ditunjuk jarum 50 dibagi skala maksimum 100 kali batas ukur 1. Sehingga 50 dibagi 100 kali 1 sama dengan 0,5 volt. Ini untuk membaca voltmeter. Untuk latihan soal, arus listrik sebesar 10 ampere mengalir melalui kawat penghantar selama 1 menit. Berapakah banyak muatan listrik yang melewati kawat? Yang nomor 2, berapakah kuat arus dari sebuah muatan listrik sebesar 45 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1,5 menit? Kemudian soal yang ketiga, bila sebuah voltmeter menunjukkan angka seperti yang tertera pada gambar, maka tentukan nilai tegangan yang bisa diukur. Demikian 3 soal yang kalian mencoba untuk berlatih mengerjakannya. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.